Malu dan sedikit bicara dalam masalah yang mengandung dosa adalah dua cabang dari cabang-cabang keimanan. Jadi jelas keimanan tuh. Ini sesuai dengan hadis Nabi tadi yang saya sudah jelaskan ya sebelumnya. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia mengucapkan yang baik atau dia diam saja. Dia diam saja. Di sini artinya opsinya ngucapin yang baik atau dia diam. Nah, sebagian ulama mengatakan maksudnya kalau dia ngomong kebaikan, kalau dia diam dia bertafakkur, tetap akan ada pahalanya. Sedangkan berbicara kotor dan banyak omong terus, gitu kan, adalah dua cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Jadi di sini jelas kita boleh ngomong, kita boleh cerita, tapi semuanya kejujuran, semuanya kebaikan, semuanya tuntunan, nggak ada hal-hal yang kosong. Gitu. Seperti itu gambarannya. Jadi di sini dibedakan antara iman dan kemunafikan, dan ini dua ciri khasnya. Kalau orang beriman selalu malu, gitu kan? Sabda Nabi SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Dalam hadis lain dikatakan haya itu kemaluan, malu itu ya, rasa malu itu semuanya kebaikan, semuanya kebaikan ya, dan tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Dalam hadis yang lain dikatakan. Jadi malu itu sangat baik sekali, ya, sangat baik sekali. Dalam hadis Sahih Bukhari juga dikatakan Nabi SAW itu lebih malu ya daripada seekor anak hewan yang ada di lubangnya. Kadang-kadang ada anak hewan itu kalau mau keluar dia tidak mau, gitu kan? Dia sembunyi karena dia masih takut atau dia masih malu untuk dikenal. Nabi SAW lebih malu daripada itu. Artinya beliau sangat menjaga perilakunya. Bukan berarti orang itu tidak banyak berbicara kecuali kebaikan. Mungkin kita tidak melihat ada kelebihan-kelebihan sesuatu, tapi ternyata dia orang yang sangat luar biasa. Orang yang sangat luar biasa. Gitu. Abdullah bin Mubarak seorang ulama tabi'in terkenal sekali. Kalau orang lihat dia, orang anggap dia biasa sekali. Tapi subhanallah, pada saat jihad dikumandangkan dia berada di saf pertama. Pada saat sholat berjamaah dia selalu di saf pertama. Pada saat berinfak dia selalu di saf pertama. Ya, bahkan dia pernah menghajikan satu ya kota Baghdad dengan biaya dia sendiri. Padahal awalnya dianggap dia orang biasa, gitu kan. Tapi setelah dia memang dikenal dia seorang alim, dia iklankan saya mau haji. Maka semua orang mendaftar, gitu kan. Pada saat mau bayar pun dia bilang kalau kalian mau haji sama saya ada syaratnya. Jangan bayar apapun sampai nanti di pertengahan jalan saja menuju ke Mekah. Ini saya sudah siapin kuda-kuda sama untanya dan makanannya. Orang-orang pikir akan bayar pertengahan jalan, maka mereka ikut. Gitu kan. Di tengah jalan mereka kumpul, wahai imam, ini sudah setengah jalan. Sebelum sampai Mekah kami mau bayar, gitu kan? Biaya-biaya, kata dia jangan dulu. Nanti akan mengganggu keikhlasan saya dan ibadah. Kalian fokus saja ibadah. Kok untanya dan kudanya masih ada, makanannya masih cukup, dan di Mekah pun saya sudah siapin kemahnya. Ini satu kota yang di haji ini bukan satu dua orang, gitu kan? Satu kota Baghdad itu luar biasa gitu. Kalau kita anggap ratusan orang saja, dia biayai semua itu luar biasa, gitu kan? Ya kadang-kadang kita untuk membiayai satu orang saja repotnya luar biasa. Apalagi belum murid kita, masya Allah cerita sana sini, gitu kan? Ini satu kota Irak, gitu. Satu kota Baghdad. Maka setelah itu orang-orang pun sabar sampai pas tiba di Mekah mereka bilang lagi, kami sudah tiba di Mekah nih, kemah-kemah sudah kami nikmatin, kami mau bayar biayanya. Kata orang ini tidak, tunggu dulu, ya. Abdullah bin Mubarak bilang saya ingin kalian membayar saya nanti setelah pulang, setelah selesai haji, kemah sudah ada, makanan sudah siap, biarin aja dulu. Jadi nggak kacau semuanya administrasinya. Orang hanya makan, minum, haji sampai selesai haji. Waktu sudah mau pulang mereka bilang lagi, sekarang sudah selesai haji nih, kami mau bayar sebelum pulang. Dia bilang begini aja, nanti kalau sudah tiba di Irak, ya, baru kalian bicara sama saya pembayaran. Ya biarin aja, sekarang kan masih ada unta, masih ada makanan, masih ada semua. Baiklah, sampai tiba di Irak, mereka bilang sekarang sudah tiba, kami mau bayar. Kata Abdullah bin Mubarak, Allah sudah bayarin semuanya. Udah selesai, nggak usah dibayar, gitu. Nggak usah dibayar. Ya begitu cirinya orang ini, gitu. Dan salah satu ciri khasnya Abdullah bin Mubarak ini, beliau tidak banyak bicara, beliau tidak banyak berdebat, gitu kan, kecuali hal-hal yang bermanfaat. Ya seperti itulah kurang lebih kehidupannya yang sangat luar biasa, masuk ke semua lini kehidupan ibadah yang tidak bisa digambarkan lagi. Ya, dan banyak sekali contoh berhubungan dengan masalah ini.